it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Kalaupun lagi nggak baik-baik aja, itu nggak apa-apa banget, wajar banget, normal banget, karena kita manusia biasa kok. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting banget nih, yakni mengenai stigma sosial terhadap gangguan mental. Kenapa hal ini tuh penting untuk dibahas? Karena di kalangan masyarakat ya, masih banyak yang menganggap bahwa orang yang mengalami gangguan mental atau orang yang menderita gangguan mental itu tuh dianggap bahaya, nggak normal, gila gitu kan. Nah, kita akan membahas ini tuh mulai dari apa sih itu definisi stigma sosial terhadap gangguan mental. Kita juga akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab stigma sosial tersebut masih sering muncul, dampaknya terhadap penderita gangguan mental, terus upaya-upaya apa aja sih yang bisa dilakuin untuk mengurangi stigma ini, serta apa yang bisa kita lakuin untuk mengurangi stigma ini. Oke, mari kita langsung aja ke pembahasannya ya. Mari kita cari tahu, mari kita definisikan bersama-sama ya, apa sih itu stigma sosial terhadap gangguan mental. Nah, stigma sosial di sini itu berupa pelabelan negatif, prasangka, dan diskriminasi terhadap orang-orang yang dianggap berbeda. Nah, dalam hal ini itu orang-orang yang mengalami atau menderita gangguan mental ya. Nah, stigma-stigma ini tuh bisa bersifat stereotip. Nah, misalnya nih, orang yang dengan mengalami gangguan mental ini tuh dianggap sangat berbahaya, gila gitu, nggak bisa disembuhin. Nah, terus juga stigma ini tuh bisa bersifat labeling dan prejudge ya. Artinya orang-orang itu memberikan julukan-julukan yang negatif, memberikan julukan-julukan yang buruk terhadap orang yang mengalami gangguan ini. Mereka ya menganggap itu bahwasanya ya orang-orang yang dengan gangguan mental itu dianggap bermasalah gitu. Terus juga stigma ini tuh bisa bersifat diskriminasi dan pengucilan sosial ya. Nah, akhirnya orang-orang ini tuh menghindar, menolak untuk interaksi, mengucilkan, bahkan melakukan kekerasan. Nah, karena stigma ini, orang-orang atau penderita gangguan mental ini tuh merasa takut, malu, terisolasi, dan itu yang memperburuk gangguan mental mereka. Lalu, kenapa sih stigma ini tuh masih muncul di kalangan masyarakat? Ternyata banyak riset yang menunjukkannya bahwa stigma terhadap orang dengan gangguan mental itu masih sangat tinggi banget. Misalnya aja nih, dalam sebuah studi di kalangan mahasiswi keperawatannya, yang secara teori ya, pastinya itu mereka itu punya pengetahuan tentang berbagai macam kesehatannya. Tapi ternyata ditemukannya bahwasanya 59,11% responden itu tuh memiliki stigma negatif terhadap orang-orang yang mempunyai atau menderita gangguan mental ini. Nah, stigma-stigma ini itu berbentuk stereotip negatif, pelabelan, diskriminasi sosial, atau bahkan juga kekerasan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya orang-orang yang atau penderita gangguan mental ini tuh merasa sulit ya untuk mengakses layanan kesehatan mental. Mereka juga akhirnya ya enggan untuk mencari bantuan. Karena apa ya? Mereka tuh merasa malu dan akhirnya mereka tuh menutup diri. Jadi, meskipun kita tuh sering ya mendengar istilah kesehatan mental, ternyata persepsi masyarakat yakni stereotip lama itu masih sangat kuat banget. Nah, inilah pentingnya kita untuk membahas stigma ini. Lalu apa sih dampak stigma ini tuh terhadap penderita gangguan mental dan juga keluarganya? Banyak banget ya teman-teman. Jadi stigma ini tuh bisa berdampak terhadap kesempatan akses layanan kesehatan. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan ini itu tuh takut ya untuk mencari bantuan gitu. Mereka takut diketahui orang ya karena takut dicap nggak baik, takut dicap gak normal, gak waras, bermasalah dan lain sebagainya.
Terus juga stigma ini tuh berdampak pada integrasi sosial dan juga hubungan interpersonalnya. Mereka ini tuh takut dikucilkan, dijauhi, atau ya diperlakukan nggak baik, diperlakukan sangat berbeda seperti itu ya. Terus stigma ini juga berdampak pada kualitas hidup dan juga pemulihan ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa stigma itu berbanding terbalik dengan kualitas hidup penderita. Semakin tinggi stigma, semakin sulit juga lah untuk dilakukan pemulihan. Terus stigma ini juga berdampak pada beban keluarga ya. Nah, keluarga ini tuh mungkin juga mendapat tekanan sosial dan bahkan psikologi ya. Makin berat stigma terhadap pasien di lingkungan, maka semakin besar juga ya tekanan secara sosial dan juga psikologinya. Jadi dengan kata lain, stigma itu tuh bukan hanya memperburuk kondisi mental aja, tapi juga secara psikologis dan juga sosialnya. Lalu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan stigma ini tuh masih terus berkembang ya di kalangan masyarakat? Yang pertama adalah kurangnya literasi kesehatan mental. Nah, banyak orang yang nggak memahami bahwa gangguan mental itu nyata ya, bukan gila. Gila di sini artinya ya bukan gila seperti orang gila gitu. Terus juga faktor yang selanjutnya adalah stereotip dan prasangka budaya ataupun sosial. Anggapan bahwa gangguan mental itu identik dengan keanehan, ketidaknormalan, berbahaya, itu tuh masih sangat kuat gitu ya, masih sangat besar lah di kalangan masyarakat. Terus juga faktor selanjutnya adalah adanya norma sosial dan ketakutan. Ketidaktahuan dan rasa takut ini tuh mendorong masyarakat untuk menghindar atau menjauhi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Terus juga faktor selanjutnya adalah adanya kurangnya akses dan juga edukasi publik. Minimnya kampanye, literasi, atau psikoedukasi mengenai kesehatan mental. Berdasarkan dari beberapa literatur dan juga penelitian, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi stigma ini. Yang pertama adalah peningkatan literasi dan juga psikoedukasi. Nah, edukasi ini tuh mengedukasi tentang gangguan mental, mengedukasi bahwasanya memang gangguan mental itu beneran ada dan nyata dan juga bisa ditangani. Terus upaya yang kedua adalah kontak sosial atau interaksi positif dengan penderita gangguan mental ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa interaksi itu tuh bisa mengurangi prasangka negatif. Terus upaya yang ketiga adalah adanya dukungan sosial, empati dari keluarga dan juga komunitas. Nah, dukungan itu penting banget ya untuk bisa mengembalikan ya kepercayaan penderita ini tuh supaya mereka tuh bisa merasa diterima dan tidak merasa terisolasi lagi. Terus upaya yang keempat adalah adanya advokasi dan kampanye kesehatan mental di kalangan masyarakat. Nah, hal ini tuh memperkenalkan tentang pemahaman baru ya, bahwasannya gangguan mental atau gangguan jiwa itu tuh nggak sama atau bukan aib ya, melainkan adalah bagian dari kesehatan manusia yang harus ditangani dan juga disembuhkan. Nah, dengan upaya ini, stigma ini tuh berharap bisa dikurangi dan penderita itu bisa mendapatkan bantuan, pengertian dan juga pemulihan lebih mudah dan lebih cepat ya. Lalu apa sih yang bisa kita lakuin untuk mengurangi stigma ini? Mungkin banyak orang-orang yang berpikir ya, aku kan bukan psikolog, emangnya aku bisa apa untuk bantu ini? Banyak banget teman-teman yang bisa kita lakuin. Seperti dimulai dari hal-hal yang sederhana ya. Dari kita coba dimulai dari ubah cara ngomong kita ya. Stop bilang gila lu, bipolar lu, kurang iman kali kepada orang-orang yang mengalami gangguan mental ya. Nah, mungkin kata-kata ini tuh kayak ya bercandaan ya, tapi ternyata itu punya efek yang besar terhadap atau kepada orang yang memang lagi sedang mengalami struggle gitu kan. Yang kedua adalah jadilah tempat yang aman. Jika kita punya teman, saudara ataupun ya orang-orang sekitar kita yang sedang bercerita tentang masalahnya kepada kita,
Coba deh kita tuh untuk dengerin aja sampai akhir gitu. Terkadang mereka tuh cuma butuh didengar, bukan membutuhkan solusi. Terus yang ketiga adalah normalisasi minta bantuan. Nah, ketika kayak kita punya teman atau saudara yang emang bener-bener mereka tuh sedang struggle banget, mereka tuh bermasalah banget mentalnya, kita harus menormalisasi ya, supaya mereka tuh mau ke psikolog untuk ya berkonsultasi gitu mengenai gangguan mental yang dialaminya. Terus yang keempat adalah edukasi diri. Perbanyak membaca literasi, cari tahu dengan cara ya mendengarkan podcast, ikut webinar, supaya kita punya pemahaman yang lebih luas lagi tentang gangguan mental ini. Terus yang kelima adalah dukung cerita dari orang-orang yang mengalami gangguan mental ini. Semakin banyak orang yang berani bercerita tentang gangguan mental yang dialaminya, semakin cepat pula lah stigma negatif ini tuh akan hilang ya. Bayangin ya kalau ngecek kesehatan mental itu sama pentingnya dengan cek kolesterol. Sekolah-sekolah mengajarkan tentang literasi kesehatan mental, keluarga menjadi tempat yang aman. Nah, kalau itu semua tercapai, banyak banget orang yang hidupnya akan lebih baik. Ketika kita bersama-sama berusaha untuk menghilangkan stigma negatif terhadap gangguan mental ini, kita itu bukan cuma membantu satu individu aja yang sedang mengalami gangguan mental ya, tapi kita sedang menciptakan masyarakat yang lebih sehat mentalnya. Kesehatan jiwa adalah hak setiap dasar manusia, karena setiap orang itu berhak merasa aman, didengar, dan juga diterima. Salah satu bentuk stigma sosial yang paling nyata terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental adalah adanya praktik pemasungan. Nah, pemasungan ini itu dilakukan dengan cara mengikat, merantai, atau mengurung seseorang karena dianggap berbahaya dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Nah, praktik ini tuh masih sering terjadi hingga sekarang ya. Bukan hanya di desa-desa terpencil aja, tapi juga di beberapa wilayah yang akses kesehatannya terbatas. Nah, mengapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Nah, hal ini itu terjadi karena masih banyak keluarga yang memiliki keyakinan yang keliru ya tentang gangguan mental. Misalnya aja anggapan bahwa orang yang mengalami gangguan mental atau orang yang sedang mengalami gangguan mentalnya itu tidak bisa disembuhkan, pasti bertindak agresif atau membawa malu bagi keluarga. Ketakutan dan kurangnya pengetahuan membuat keluarga itu mencari cara yang cepat untuk mengendalikan situasi ini. Akhirnya, pemasungan dianggap sebagai jalan keluar yang paling mudah, padahal sebenarnya itu hanya bisa memperparah kondisi pasien atau kondisi seseorang yang mengalami gangguan mental tersebut. Sebagian keluarga juga berpendapat ya bahwa pemasungan adalah merupakan alternatif pemecahan masalah. Mereka percaya bahwa dengan mengikat atau mengurung pasien, keluarga itu dan lingkungannya akan merasa aman. Padahal yang dibutuhkan pasien adalah pengobatan, dukungan, dan pemahaman, bukan dikurung ataupun dirantai. Sejaya pemasungan itu bukan hanya sebuah bentuk diskriminasi, tapi juga itu pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi orang yang dipasung sering banget itu memprihatinkan. Ruangnya sempit, minim cahaya, mobilitas terbatas, dan tidak mendapatkan layanan akses kesehatan yang secara layak. Akibatnya, kondisi pasien tersebut menjadi lebih buruk, bahkan bisa menimbulkan trauma dan juga komplikasi fisik. Stigma sosial adalah akar dari semua ini. Ketika masyarakat memandang gangguan mental sebagai sesuatu yang memalukan, berbahaya, atau tabu, maka tindakan seperti pasung ini tuh dianggap wajar. Padahal justru stigma itulah yang menghambat pasien mendapatkan perawatan yang seharusnya. Melalui contoh kasus pemasangan ini, kita bisa melihat ya betapa pentingnya edukasi dan kesadaran terhadap kesehatan mental. Saat stigma dikurangi, keluarga tidak lagi merasa harus menyembunyikan atau mengurung anggota keluarganya. Mereka bisa mencari bantuan profesional, mendapatkan dukungan,
dan memberikan kesempatan bagi pasien untuk pulih dengan lebih manusiawi. Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga kamu dapat sesuatu yang baru ya, entah itu pemahaman baru atau cuma perasaan bahwa kamu gak sendirian. Kalau kamu lagi berjuang, please ingat ini. Kamu berharga, kisahmu valid, dan ada bantuan yang bisa kamu dapatkan. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. It's all gonna be